Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan memberikan pembahasan penilaian tengah semester untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Adapun materi yang diujikan adalah hidrokarbon dan termokimia. Yang pertama, pernyataan di bawah ini yang bukan, hati-hati di sini, yang bukan merupakan sifat umum dari senyawa organik. Di sini kita harus tahu ciri-ciri senyawa organik. Tentunya karena organik pasti berasal dari makhluk hidup. Di sini kecenderungannya dia larut dalam pelarut nonpolar atau non air. Kebanyakan mengandung senyawa karbon di sini ya. Mudah terbakar, tapi di sini tidak mengantar listrik sehingga dia tidak terionisasi dan reaksinya berlangsung lambat. Sehingga dari sini yang bukan sifat umum dari senyawa organik adalah yang C, yaitu lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa anorganik. Karena senyawa organik reaksinya lebih lambat daripada senyawa anorganik. Senyawa di bawah ini yang merupakan hasil dari pembakaran sempurna hidrokarbon. Di sini hidrokarbon saya simbolkan CXHY di sini. Bisa alkana, alkena dan alkuna. Di sini dibakar ditambahkan oksigen. Jika pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan air di sini, CO2 dan H2O. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya, pernyataan yang salah. Hati-hati di sini, yang salah mengenai atom karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6 ya. Jika disusun dalam konfigurasi elektron, maka dia berada di golongan 4A. Sehingga jawaban E ini benar ya, elektron valensinya 4, nomor atomnya 6. Dan atom karbon ini bisa membentuk rantai panjang, bisa ikatan tunggal, bisa ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Sehingga yang salah di sini adalah yang A, yaitu atom C hanya dapat membentuk ikatan kovalen tunggal saja. Di sini ada atom C primer, sekunder, tersier dan kuaterner. Atom C primer hanya memiliki satu di situ ikatan di situ sehingga bentuknya CH3. Jika itu sekunder maka bentuknya CH2. Tersier CH, kalau kuaterner C saja. Sehingga karena yang diminta kuaterner, maka yang atom C saja memiliki 4 tangan di sini, maka bisa nomor 3 dan nomor 6. Maka yang paling tepat adalah yang B. Hidrokarbon yang termasuk dalam satu deret homolog ya. Jadi homolog otomatis di sini memiliki rumus umum yang sama. Rumus umum yang sama. C4H8 berarti kan di sini CnH2n. C4H10 berarti CnH2n plus 2. C4H6 berarti CnH2n-2. C5H10 berarti di C5H12 di sini CnH2n plus 2. Maka yang merupakan deret homolog adalah nomor 2 dan 4. Yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya di sini senyawa alkena ya. Di sini kita harus tahu rumus umumnya alkena terlebih dahulu ya. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Ya, maka di sini kita hitung jumlah C dan H-nya masing-masing. Ini C-nya 1, 2, ini 2 kali berarti 4, 5. Berarti C-nya 5. Hanya setelah dihitung ini 3, ini 6, 9 dan 12. C5H12.
Berarti di sini CnH2n plus 2, berarti dia alkana. Yang kedua, C-nya 4 di sini hanya 8. Berarti CnH2n tepat di sini, dia rumusnya alkena. Yang ketiga, CH3 CH2 4 kali CH3, berarti di sini C-nya ada 6, hanya ada 14 di sini, sehingga rumus umumnya CnH2n plus 2, berarti dia alkana. Dan yang terakhir nomor 4, di sini C-nya sebanyak 5, hanya 10, berarti CnH2n tepat juga alkena. Berarti yang merupakan senyawa alkena adalah 2 dan 4, C. Selanjutnya pemberian nama di sini. Langkah yang pertama kita tentukan rantai terpanjangnya di sini. Oke. Rantai terpanjangnya berarti turun di sini ya. Di sini ada cabang. Berarti cabangnya ini CH3, 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 CH3 di sini. Kita beri penomoran dimulai dari cabang nomor terkecil, berarti dari kiri di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti cabangnya di nomor 2, ini metil semua, 4 dan 4 tetrametil karena metilnya ada 4, terpanjangnya 6 berarti heksana. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Nama yang mungkin untuk senyawa dengan rumus molekul C8H18. C8H18. Kita hitung jumlah C-nya saja. Oktana ini sudah C8. Ditambahi metilnya 1 berarti totalnya sudah C9. Berarti kurang tepat. Pentana C-nya 5. Ditambahi metilnya di sini ada 2. Berarti 2 ditambah 5 berarti totalnya C-nya ada 7. Kurang tepat. Butana C-nya 4, trimetil C-nya 3, berarti 3 ditambah 4, C-nya juga 7, kurang tepat. 2,2 dimetil heksana, heksana C-nya 6, metilnya di sini ada 2, 2 tambah 6, berarti C-nya ada 8. Inilah yang paling tepat. Dan yang En heptana ini C-nya 7 juga kurang tepat. Sehingga yang memiliki rumus molekul C8H18 yang paling tepat adalah 2,2 dimetil heksana. Berikutnya, nama yang memenuhi aturan tata nama IUPAC. Nah, ini kita harus jeli, kita harus periksa satu persatu. Tetapi di sini, jika menjumpai metil atau etil, intinya cabang di nomor 1, ini dipastikan tata nama itu tidak benar atau salah. Karena tidak ada cabang di nomor 1 untuk senyawa alkana, alkena dan alkunah di situ karena ikut dalam rantai terpanjang. Sudah pasti ini salah, ini juga salah. Kita cek satu per satu. 4 metil 5 etil heptana. Heptana C-nya 7. Nah, kita buat C7. Terus kemudian cabangnya nomor 5 di sini etil, nomor 4-nya metil, 4 metil di sini. 5-nya etil. Nah, otomatis di sini penghitungannya yang paling tepat malah dari kanan ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dikarenakan bertemu dengan cabang pertama nomor terlebih kecil daripada dari kiri. Sehingga nama yang paling tepat adalah 3 etil, 4 metil, C-nya 7 berarti heptana. Berarti kurang tepat. Sekarang yang C ini ya. C-nya 6. 3,4 dimetil. Berarti cabangnya nomor 3 dan nomor 4 dan ini sudah tepat. Berarti nama yang sesuai dengan tata aturan IUPAC adalah 3,4 dimetil heksana. Berikutnya di sini mendeteksi jenis reaksi ya. Kita lihat reaksi yang pertama diawali dari ikatan rangkap
diakhiri ikatan tunggal semua. Apabila ada rangkap 2 menjadi ikatan tunggal atau pemutusan ikatan rangkap, ini namanya reaksi adisi. Jika awalnya tunggal di sini menjadi tetap tunggal, jadi ikatannya tetap, tidak mengubah ikatan, hanya pertukaran unsur saja, di situ namanya reaksi substitusi. Dan di sini ada penambahan oksigen dan hasilnya CO2 plus H2O, berarti ini namanya reaksi pembakaran. Berarti secara berurutan adalah adisi, substitusi, dan pembakaran yang D. Ya, nama yang tepat di sini. Kita pilih rantai terpanjang. Ya, di sini ada cabang, dan cabang. Tapi tetap di sini karena dia alkena maka prioritas bukan cabang tapi ikatan rangkapnya nomor terkecil. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga nama yang tepat adalah 2,5,6 tri metil 8, berarti oktana atau di sini oktena karena ikatan rangkap. Berarti 2,5,6 trimetil dan di sini alkenanya nomor 3, berarti dikasih angka 3 di sini. 2,5,6 trimetil 3 oktena. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, nama untuk senyawa dengan struktur berikut. Ya, di sini kita uraikan ya untuk memudahkan dalam menjawab. Berarti ada CH2 di situ, otomatis yang tepat di sini adalah CH3 ya. Ada CH di sini, terus ada C dengan cabang ada CH3 ya. Di sini ada CH2, ada CH, ada CH3 2 kali. Ya, berarti di sini ikatannya C saja ya. Ini ya, pakai H di sini. Berarti CH3, ini CH2, ini CH3. Maka yang tidak pas di sini adalah CH di sini, maka dikasih rangkap. Berarti dia alkena. Terpanjangnya ini lurus. Kita tentukan penomorannya dari ikatan rangkap nomor terkecil. Ya, ini nomor 1, berarti ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, dan 7. Sehingga nama yang paling tepat adalah 3,5,5 trimetil. Nah, ikatan rangkapnya nomor 2, berarti 2 heptena. Maka yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya, reaksi adisi antara 1 butena dengan gas klorin. 1 butena kita buatkan senyawanya di sini. Berarti 1 butena CH2 rangkap ini CH, CH2 CH3 ditambah Cl2 ClCl. Maka Cl ini akan masuk sebelah kiri ikatan rangkap dan sebelah kanannya ikatan rangkap. Berarti CH2Cl jadi ikatan tunggal CHCl, CH2 dan CH3. Otomatis jawabannya adalah 1,2 diklorobutana. Yang paling tepat adalah yang A. Fraksi minyak bumi berikut yang tersusun menurut kenaikan ya, kenaikan. Otomatis di sini diawali dari LPG ya, di yang paling rendah di sini dari semua yang ada. Terus bisa menjadi di situ ada nafta ya, ada bensin, di situ ada solar ya, ada kerosin, ada pelumas, dan yang terakhir di situ adalah aspal. Otomatis menurut kenaikan ya, yang A bensin, ke solar, ke kerosin. Nah, ini mengalami kenaikan. Coba kita lihat yang berikutnya. Nafta ke pelumas mengalami kenaikan. Nah, pelumas ke kerosin penurunan.
pelumas ke LPG penurunan, aspal ke pelumas penurunan, LPG solar mengalami kenaikan, solar ke nafta penurunan. Berarti yang paling tepat di sini adalah bensin, solar dan kerosin. Zat aditif yang ditambahkan untuk menaikkan bilangan oktan dan bersifat ramah lingkungan ya. Untuk menaikkan bilangan oktan ini ditambahkan MTBE ya, metil tersier butil ether. Metil tersier butil ether ya. Senyawa kimianya adalah seperti ini. Nah, ini yang ramah lingkungan. Sebelum MTBE ya, tahun-tahun sebelumnya ini ditambahkan TEL ya, tetraetileat atau TEL, tapi ini dilarang dikarenakan mengandung lead di sini adalah PB ya. Sehingga yang ramah lingkungan di sini adalah metil tersier butil ether. Berikutnya di sini pada proses eksoterm ya. Eksoterm ya. Di saat eksoterm ini energi atau panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Otomatis energi di dalam lingkungan bertambah. Ya, energi dalam lingkungan ini bertambah, berarti sistemnya berkurang. Dan nanti di dalam eksoterm ini perubahan entalpinya delta H-nya bernilai negatif. Berarti energi pada sistem berkurang dan perubahan entalpi bernilai negatif. Ini untuk eksoterm. Berikutnya di situ yang diminta adalah persamaan termokimia ya dari 2 mol gas hidrogen ya, kita ikuti saja 2 mol gas hidrogen berarti 2H2. Jika direaksikan dengan 1 mol oksigen berarti 1 O2 atau O2 saja. Terbentuk uap air di sini ya. Terbentuk uap air berarti otomatis di sini 2H2O. Membutuhkan berarti delta H-nya positif 484 kilojoule. Ya, berarti reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dan delta H-nya plus 484. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya ya, reaksi 2H2O dari gas menjadi liquid, menjadi cairan. Nah, yang diminta menguap ya. Menguap ini kondisinya dari cair menjadi gas. Berarti reaksi ini kita balik. Berarti 2H2O kondisi liquid menjadi 2H2O kondisi gas. Otomatis jika reaksi dibalik delta H-nya berubah tanda. Yang semula min jadi plus 44 kilojoule. Nah, di sini koefisiennya air adalah 2, berarti 2 mol. Ya, di situ membutuhkan 44 kilojoule. Pertanyaannya adalah 18 gram air. Ya, kita cari molnya dulu. Gram per mr berarti 18 per mr-nya air juga 18, 1 mol. Jadi kalau 2 mol membutuhkan kalor 44 kilojoule, otomatis jika 1 mol kan setengahnya. Ya, otomatis di sini 1/2 dikali 44 berarti plus 22 kilojoule. Maka yang tepat adalah yang E. Jika kalor yang dihasilkan hanya 300 kilojoule, padahal reaksinya di situ adalah min 1200 atau 1200. Berarti jika dihitung di sini, jika 2 mol ya SO3-nya dilihat koefisiennya 2 berarti 2 mol, maka delta H-nya adalah 1200. Jika yang diinginkan cuma 300, ini berapa mol?
Berarti kan 2 per X sama dengan 1200 per 300. Berarti X sama dengan 600 dibagi 1200. Berarti di situ senyawa SO3 di situ hanya setengah mol atau 0,5 mol. Terus dibandingkan dengan gas nitrogen, gas ketemu gas ya. Di dalam materi stoikiometri berlaku hukum Gay-Lussac ya. Berarti V-nya SO3 per molnya SO3 ini sama dengan volumenya nitrogen, hati-hati N2, dan juga molnya nitrogen N2. Berarti volumenya SO3 yang ditanyakan di situ dibagi molnya tadi 0,5, volumenya nitrogen 20, molnya nitrogen berarti gram per mr, gramnya 7, mr-nya 28, berarti 1/4. Berarti VSO3 sama dengan 20 dikali 0,5 dibagi 1/4 atau 0,25, ketemu 40. Maka yang paling tepat adalah 40 liter. Jika diketahui sebanyak 13 gram serbuk Zn direaksikan dengan CuSO4, reaksi yang terjadi menimbulkan kenaikan suhu sebesar 5 derajat. Untuk 1 derajat saja butuh kalor 10 kJ. Berarti kalau naiknya 5 derajat otomatis 10 dikalikan 5 yaitu 50 kJ. Ini terjadi ketika berapa mol Zn di situ, berarti gram per mr, 13/65, ketemu 0,2 mol ya. 0,2 mol itu sebanyak 50 kJ. Nah di sini Zn-nya koefisiennya 1, berarti 1 mol. Jadi ketika 0,2 mol itu 50 kJ, jika 1 mol ini berapa kilojoule? Berarti 0,2 per 1 sama dengan 50 per X. Berarti X sama dengan 50 dibagi 0,2 atau ketemu 250 kilojoule. Maka yang paling tepat di sini adalah yang D. Berikutnya, sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml di situ larutan NaOH 1 molar bersuhu 30 juga dalam suatu kalorimeter gelas plastik. Ternyata suhu campurannya naik sampai suhu 40. Kita cari masanya dulu ya. Q sama dengan M C delta T. Di sini masanya sama dengan volume dikarenakan kalor jenisnya di sini dianggap sama dengan air sehingga massa jenisnya 1, maka volume sama dengan massa. Berarti Q sama dengan 50 ditambah 50 ya, 100. Kalor jenisnya 4,18, suhunya selisihnya kenaikannya 40 dikurangi 30, maka ketemu 100 dikali 4,18 dikali 10. Maka ketemu 4,18 kali 10 pangkat 3 joule atau Q-nya sama dengan 4,18 kilojoule karena yang diminta kilojoule per mol. Ini masih Q ya. Kalor. Yang diminta adalah perubahan entalpi ya. Delta H sama dengan min Q per mol. Molnya berapa di sini? Ya, molnya adalah mol sama dengan molar dikali volume dalam liter ya. Molarnya 1, volume dalam liternya 0,05, 50 mili kan, dijadikan liter 0,05, maka di sini hasilnya adalah 0,05 mol. Berarti min 4,18 kilojoule dibagi 0,05, maka hasilnya di sini 418 dibagi 5 ya. Maka hasilnya adalah 20,9 kilojoule per mol.
Oke, berarti di sini yang dihasilkan adalah 83,6 kilojoule per mol. Maka yang paling tepat adalah yang D ya, bukan yang B di sini. Jika diketahui delta H pembentukan C25OH di situ min 1000 kilokalori, H2O-nya min 350 dan CO2-nya min 500, maka pembakaran sekian gram C25OH ya. Kita reaksikan C25OH, pembakaran berarti ditambahkan O2 menjadi CO2 plus H2O. Ini koefisiennya kita setarakan, berarti 763. Berarti nanti delta H sama dengan 2CO2 ditambah 3H2O, karena produk dikurangi reaktan, dikurangi C2H5OH ya, yang diminta adalah pada pembakaran sekian ya. Di situ diketahui CO2-nya adalah min 500, berarti 2 dikali min 500 ditambah 3 kali min 350 dikurangi min 1000, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 500 berarti di sini min 1000 ya, terus min lagi 1050, min berarti plus 1000 ya, berarti hasilnya adalah min 1050. Ini untuk 1 mol. Nah, pertanyaannya di sini adalah 23 gram. Ini berapa mol? Ya. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya 23, mr-nya C2H5OH. Setelah dihitung ketemu 46 sehingga 0,5 mol. Sehingga dari sini tinggal setengahnya. Berarti yang diperlukan adalah min 1050 dikali 0,5 mol, hasilnya adalah min 525. Di sini kilokalori satuannya ya. Berarti yang paling tepat adalah min, berarti dilepaskan yang A. Di bawah ini yang merupakan reaksi pembentukan. Pembentukan berarti dari unsur ditambah dengan unsur, hasilnya senyawa. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Di sini entalpi reaksi setengah N2, berarti reaksi ini sebagai reaktan, hasilnya adalah NO. Nah, atas berarti naik, berarti dari min 88,25 mencapai ke 0, berarti plus ya, plus 88,25 kilojoule. Diketahui entalpi pembakaran asetilena sebesar sekian, entalpi pembentukan CO2 dan H2O sebesar sekian. Maka menurut hukum Hess, entalpi pembentukan asetilena atau etuna, kita reaksikan pembakaran dulu. Asetilena C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksinya kita setarakan, ini 2, maka hasilnya di sini adalah ini 5/2, 4 ya, hanya pas di situ. Maka delta H ya, sama dengan 2CO2 plus H2O ya, O2 tidak diikutkan ya karena unsur nilainya 0, dikurangi C2H2. Di situ entalpi pembakarannya min 5A, berarti min 5A sama dengan 2 kali CO2 berarti min 4B ditambah min 2C min C2H2, berarti delta HF-nya C2H2 sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus 5, berarti 5A, 2 dikali min 4 min 8B min 2C. Maka yang paling tepat adalah yang E. Jika diketahui persamaan termokimia, ya kita lihat di sini reaksinya. Kita misalkan 2NO tambah O2 menjadi N2O4, ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Maka untuk 2NO2 lihatlah reaksi yang kedua. Ya, yang kedua di sini untuk N2O4 reaksi yang pertama.
N24 ada di ruas kanan seperti pada soal sama dan koefisiennya 1. Berarti reaksi yang pertama tetap. Yang kedua, NO2-nya ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Di sini NO2-nya di sebelah kanan, berarti dibalik. Jadi min jadi plus. Terus di sini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, berarti dikali 2. Berarti ini jadi plus 200. Sehingga jika dijumlahkan min 500 plus 200 menjadi min 300 kilojoule. Maka yang paling tepat adalah yang B. Ya, karena memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, klorin dapat mendesak bromin dari senyawanya. Cl2 ditambah 2NaBr menjadi 2NaCl plus Br2. Di sini erat kaitannya dengan pembentukan, maka dipastikan yang unsur-unsur ini nilainya sama dengan 0. Maka jika pertanyaannya delta H, kan kanan dikurangi kiri, sehingga nanti 2NaCl dikurangi dengan 2NaBr. Berarti 2 kali min 205,5 dikurangi 2 kali min 450. Berarti min 411 dikurangi min 900 atau ditambah 900. Maka hasilnya adalah plus 489 kilojoule. Maka yang paling tepat adalah yang C. Entalpi pembakaran C2H4, ya, berarti C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O, disetarakan ini 2 kali, hanya juga 2 kali, ini 3. Sehingga dari sini C24 reaksi yang ketiga ada di sebelah kiri, koefisiennya 1, berarti ini tetap. Nah, di sini agak kesulitan dikarenakan O2 ada di reaksi 1 2, H2O juga ada di reaksi 1 dan 2. Maka fokusnya di CO2 dulu. Di sini kanan, ini reaksi 1, kanan dan koefisiennya 2 juga sama seperti reaksi yang pertama, ini juga tetap. Nah, tapi di sini ingat, di sini ada H2 atau ada C26 di sini. Untuk H2 di sebelah kiri, di jawaban tidak ada H2, maka H2 harus hilang, maka satunya harus di kanan, berarti H2-nya harus dibalik. Ya, berarti ini yang kedua reaksinya dibalik menjadi plus 46,5. Berarti kita jumlahkan di situ min 122 dulu, 5 kita jumlahkan dengan min 250, maka hasilnya adalah 372,5. Ini kita urangi dengan 46,5. Base ini 6, ini 2 dan 326. Ya, hasilnya adalah minus min 326 kilojoule. Jadi saya ulangi sekali lagi, di sini untuk delta H adalah kiri dikurangi dengan kanan. Kirinya ada 6CH ditambah 1C rangkap O ditambah 2CC dan H dengan H, dikurangi sebelah kanannya adalah 7CH, ada 2 kali CC ditambah C dengan O dan juga ditambah O dengan H. Sehingga kita bisa coret 6CH, 7CH, tinggal 1CH, 2CC, 2CC, berarti tinggal C rangkap O, nilainya adalah 724 ditambah H dengan H adalah 436 dikurangi di situ 1CH berarti 415 ditambah C tunggal O 356 ditambah O dengan H 463. Berarti ini hasilnya adalah 0, 6, berarti 1160 dikurangi dengan 4 1 di situ 12, 13, 1, 5, 8 dan 12.
Ya, maka di sini hasilnya adalah min kurang lebih di situ 1234, 1160, berarti 4, ini 7. Ya, ini 1100. Ya, hasilnya di situ adalah min 74 ya. Berikutnya di sini adalah pembakaran CH4, berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini kita setarakan, berarti C ada 4 ikatan dengan H ditambah 2O rangkap O menjadi C rangkap O plus 2 H2O. Sehingga dari sini delta H sama dengan kiri dikurangi kanan, berarti delta H sama dengan 4CH ditambah 2 kali O rangkap O dikurangi 2 kali C rangkap O dan 4 kali OH. OH-nya di sini sudah 2 dikali 2 4. Delta H-nya min 48 sama dengan 4CH, ditanyakan CH-nya 2 rangkap O berarti 2 dikali 119 dikurangi 2 kali C rangkap O berarti 173 ditambah 4 kali OH adalah 110. Berarti min 48 sama dengan 4CH plus 238 min di sini 346 ditambah 440. Berarti min 48 sama dengan 4CH ditambah 238 dikurangi 786. Berarti 4CH sama dengan min 48 min lagi di situ pindah ruas berarti jadi positif ya, positif. Itu 236 dikurangi 786 berarti 786 dikurangi 238 ketemu 8, di situ 4 dan 5 berarti 548. Sehingga dari sini 4CH sama dengan 500 ya, sama dengan 500 sehingga CH-nya 500 dibagi 4 ketemu 125. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikian pembahasan untuk latihan soal penilaian tengah semester materi hidrokarbon dan termokimia untuk kimia kelas 11. Tetap semangat dan salam cinta belajar.